Dua GPU di atas meja ini adalah dari tipe yang sama-sama RTX 4070. Tapi ternyata secara tampilan beda dan secara harga bedanya lumayan juga sih. Apa yang bikin beda? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Ya, jadi ini adalah salah satu kebingungan orang kalau lagi mau cari GPU gitu ya. Secara kita bicara RTX 4070 aja misalkan, ternyata di pasaran itu ada banyak sekali jenisnya. Dan kita belum bicara brand yang berbeda. Satu brand aja bisa punya banyak varian. Contohnya dari MSI ini, di atas meja ini aja udah ada dua. Yang ini adalah yang tipe Ventus 3X dan yang ini adalah Gaming X Trio. Dan kalau kamu buka di website MSI masih ada beberapa tipe lagi. Yang kalau tipe secara bentuknya nih ada satu lagi yang namanya Ventus 2X dan masing-masing ini tadi punya dua varian. Varian yang standar dan varian yang overclock. Nah, loh, kalau mau beli yang mana? Secara semuanya harganya beda-beda, bre. Apakah secara performance akan berbeda atau hanya beda tampilan doang atau seperti apa? Nanti kita lihat kira-kira mana yang bikin beda dan apakah semuanya nanti bisa menjadi justifikasi bedanya harga kedua GPU ini. Secara kalau kita lihat selisih harganya itu sekitar 1,3 jutaan. Lumayan kan? Jadi langsung aja kita lihat dulu dari kardusnya deh. Di sini bedanya udah cukup kelihatan karena dari dimensi aja kardusnya ini kelihatan bedanya cukup banyak ya. Dan begitu kita lihat unitnya memang benar secara dimensi Gaming X Trio lebih besar. Kalau aktual boardnya sih kurang lebih sama dimensinya. Jadi yang beda adalah heatsink dan juga kipasnya. Nah dari sini kita sudah bisa mulai menebak nih. Oke, berarti karena si Gaming X Trio ini coolernya lebih besar, harusnya dia akan lebih adem. Kemudian masih dari fisiknya lagi. Walaupun boardnya tadi dibilang ukurannya sama, ternyata colokan powernya beda, bre. Ventus 3X masih menggunakan satu konektor 8 pin. Buset, ini berarti irit listrik ya. Kalau secara estimasi, satu colokan PCI Express yang dari power supply yang bercabang dua itu bisa mensuplai sekitar 250 watt lebih lah. Jadi kalau cuma satu, harusnya masih bisa under 200 watt. Nah, kalau kita lihat di Gaming X Trio, dia sudah menggunakan colokan 12 VHPWR. Apakah artinya Gaming X Trio ini akan lebih boros listrik dibandingin Ventus 3X? Tenang aja, buat kamu yang masih pakai power supply lama yang belum punya colokan 12 VHPWR, kalau kamu beli Gaming X Trio ini kamu udah dapat adapter. Jadi masuk ke sininya tetap 12 VHPWR tapi bercabang dua untuk bisa dimasukin 2x8 pin. Jadi kalau secara colokan listriknya nih ya, Ventus 3X cuma 1x8, yang ini 2x8, bre. Dan kalau kita bicara secara fisik, ya memang tidak bisa dibohongin sih. Kalau dibandingin kayak gini, udah jelas Gaming X Trio kelihatan lebih gagah. Dan dari material heatsinknya, udah kedengeran bahwa dia juga lebih bagus. Tapi apakah nanti akan berpengaruh betulan? Selisih temperatur dan performance-nya bakal segede itu? Nanti kita akan lihat hasil tesnya bareng-bareng. Tapi kita lanjutin dulu ngelihat perbedaannya ya. Kalau dari connectivity-nya masih sama, 3 buah DisplayPort dan 1 HDMI. Jadi mau beli yang manapun nggak ada bedanya. Sekarang kita lihat technical spec-nya. Pada dasarnya memang sama karena mereka sama-sama RTX 4070. Tapi yang bikin beda pertama adalah clock-nya. Dimana Gaming X Trio core clock-nya lebih tinggi dari Ventus 3X. Dan ini berpengaruh pada spek power consumption, di mana Gaming X Trio terlihat sedikit lebih tinggi. Tertulis 215 watt dibandingin Ventus 3X yang secara spek hanya 200 watt. Sedangkan untuk spek coolingnya, walaupun sama-sama 3 fan, tapi teknologi yang digunakan berbeda. Ventus menggunakan triple fan standar dengan teknologi Torch Fan 4.0, sedangkan Gaming X Trio sama-sama 3 fan, tapi dia menggunakan Trifrozer 3 yang punya performance heat dissipation yang lebih baik, ditambah dengan teknologi Torch Fan 5.0 yang secara teori memberikan airflow yang lebih besar. Nah, itu tadi adalah perbedaan spesifikasi dan ya penjelasan secara fisiknya. Kalau pengen tahu gimana prakteknya saat mereka sudah terpasang, kita lihat dulu nih.
Prosesor yang digunakan untuk pengujian ini adalah Ryzen 7 7800X 3D, salah satu CPU paling kencang untuk gaming yang berhasil membuktikan diri mengalahkan banyak saingannya yang harganya lebih mahal. Kita mulai dari temperatur, di mana kedua GPU ini mencatat idle temperatur yang sama di 39 derajat Celcius. Tapi begitu dikasih beban maksimal dengan menggunakan Furmark, tercatat Gaming X Trio sekitar 4,4% lebih adem. Sedangkan untuk VRAM temperaturnya, ini agak banyak nih. Gaming X Trio ternyata sekitar 17% lebih adem. Ini lumayan banget ya. Dan untuk hotspotnya, selisihnya nggak terlalu banyak, hanya sekitar 3% doang. Nah, sekarang untuk pengujian performance, pada Synthetic Benchmark terlihat untuk ketiga tes ini selisihnya nggak terlalu banyak, di mana pada TimeSpy itu hanya sekitar 4,9% lebih kencang nih si Gaming X Trio dibandingin Ventus 3X. Pada Speedway hanya sekitar 4,8% dan di Unigine Superposition sekitar 4,5%. Berarti selisihnya nggak sampai 5%. Tapi gimana untuk performance real gamingnya? Di sini udah saya tes beberapa game pada resolusi 1080p, tercatat Forza Horizon ini Gaming X Trio sekitar 3,6% lebih kencang. Pada Spider-Man Miles Morales sekitar 3,1% lebih kencang. Di Callisto Protocol sekitar 8,5% lebih kencang. Dan di Cyberpunk cuma sekitar 3,1%. Oke, agak beda di Callisto Protocol ya. Tapi gimana di resolusi 1440p? Terlihat pada Forza Horizon Gaming X Trio sekitar 4,5% lebih kencang. Di Spider-Man Miles Morales 5,8%. Di Callisto Protocol hanya sekitar 3,5%, agak normal ya. Dan di Cyberpunk sekitar 3% doang. Dan terakhir pada 4K gaming, di sini di Forza Horizon tercatat Gaming X Trio 3,8% lebih kencang, di Miles Morales 8,3%, di Callisto Protocol 3,9%, dan di Cyberpunk sekitar 7,8% lebih kencang dibandingin Ventus 3X. Yap, itu tadi perbedaan MSI RTX 4070, Gaming X Trio, dan juga Ventus 3X. Jadi gimana menurut kamu? Apakah menjustifikasi perbedaan harganya yang sekitar 1,3 jutaan? Ya kalau saya bilang sih, ya balik lagi, kembali ke budget kamu seperti apa. Kalau kamu budgetnya itu mepet, dan untuk bisa dapetin harga 11 juta itu udah lumayan berat, ya Ventus 3X adalah pilihan yang cocok, karena kamu bisa dapat performance yang sebenarnya nggak jauh sih dibandingin yang Gaming X Trio. Bahkan kalau kamu mau overclock sendiri, kemungkinan masih bisa. Saya tidak praktekkan karena ya overclock itu buat beberapa orang masih terlihat serem sih ya. Dan ya udah sih, nggak usah di overclock sendiri juga nggak masalah karena udah kencang juga sih. Dan kembali ke masalah perbedaan harga tadi, kalau kita lihat dari materialnya aja, untuk heatsink dan kipasnya, termasuk RGB-nya tadi kamu lihat, ini RGB-nya kelihatan cakep banget, yang ini nggak ada. Ya harga 1,3 juta, walaupun tidak termasuk performance, itu sudah cukup cocok sih kalau buat saya ya. Dan performance-nya tadi adalah bonus bre. Dan satu lagi yang perlu kamu pertimbangkan adalah colokan powernya. Yang ini masih pakai colokan power biasa, yang ini udah pakai 12 PHPWR. Ya idealnya sih yang udah pakai colokan baru, power supply-nya juga bagusnya sih pakai colokan baru. Soalnya kalau enggak, kamu pakai adapter yang sudah disediakan, itu kalau buat saya sih agak kurang manis tampilannya. Jadi kelihatan ada yang nyabang gitu kan. Kecuali kamu beli konektor sambungan lagi, itu udah beda cerita. Tapi modal lagi bre. Tapi yang pasti, mau pilih yang manapun, pastikan uangnya cukup dulu. Dan kalau udah cukup, langsung klik linknya ada di deskripsi.